Sebenarnya bagaimana sih cara kita, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk mewaspadai supaya tidak terkena penyalahgunaan ini? Justru penyalahgunaan narkoba itu bentuknya sudah berubah ya. Kalau yang dulunya yang kita ketahui kan sekelas bentuknya yang seperti itu, nah sekarang mulai ada pergeseran mengikuti tren sepertinya. Oh, jadi bahkan sekarang bentuknya sudah beragam. Betul. Gitu ya. Bagaimana cara kita ya, khususnya teman-teman mahasiswa, kadang bisa jadi akan dijebak oleh temannya sendiri gitu. Kalau secara kasat mata pun BNN nggak akan bisa bedakan. Tahunya setelah terkonsumsi atau dikonsumsi timbul efek. Kemudian bagaimana sebenarnya BNN Kota Kediri melihat gitu ya cara untuk berkolaborasi dengan Civitas Akademika supaya tercipta ekosistem kampus yang benar-benar bersih dari narkoba? Sudah lama ya kita terus berkolaborasi dengan UNIK pun kita sudah menjalin MOU. Hai Sobat Unik, jumpa lagi bersama saya Mei di Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Gimana nih kabarnya Sobat Unik? Semoga selalu sehat, bugar, dan bersinar. Ah, kok bersinar sih Kak Mei? Iya dong, bersih dari narkoba. Ini pas banget dengan salah satu topik pembahasan yang mau kita kupas di podcast kita kali ini. Karena sudah hadir di samping saya ada Kak Randy Aditya dari BNN Kota Kediri. Beliau adalah penyuluh anti narkoba. Selamat pagi Kak Randy. Selamat pagi Kak Mei. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Satu langkah dari kantor menuju ke Unik. Iya, jauh sekali kita 1000 kilo ya. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kak Mai bagaimana? Alhamdulillah sehat banget. Apalagi beberapa hari lagi kita mau menyambut peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Yang perlu diketahui oleh Sobat Unik, sebenarnya Kak Randy, momen penting ini maknanya apa sih khususnya buat generasi muda dan teman-teman Sobat Unik di sini? Jadi sebenarnya Hari Anti Narkotika Internasional yang kita peringati di seluruh dunia setiap tanggal 26 Juni tepatnya, itu bukan suatu perayaan ya sebenarnya. Itu sebenarnya lebih ke wujud keprihatinan dunia terhadap korban yang berjatuhan akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, tepat di tahun 2025 ini secara nasional kita menarik tema yaitu memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini menjadi semangat kita tersendiri khususnya, tentunya bukan hanya BNN ya, kita menggandeng seluruh elemen masyarakat, instansi terkait untuk mari kita bersama-sama mencegah, memberantas dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Mencegah, memberantas dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Kalau kita melihat statistik sebenarnya ya Kak Randy, ini kan masih banyak trennya untuk mereka yang usia-usia produktif. Sebenarnya bagaimana sih cara kita, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk mewaspadai supaya tidak terkena penyalahgunaan ini? Nah, kalau kita lihat tren yang sekarang, jadi justru penyalahgunaan narkoba itu bentuknya sudah berubah ya. Kalau yang dulunya yang kita ketahui kan sekelas bentuknya yang seperti itu, nah sekarang mulai ada pergeseran mengikuti tren sepertinya. Oh ya, gimana tuh? Jadi anak muda sekarang, terutama yang cewek khususnya ini, para Sobat Unik untuk diwaspadai bersama, ada narkoba yang dikemas dalam bentuk rokok elektrik atau liquid itu. Nah, vape. Betul, vape. Nah sekarang kan sepertinya vape ini bukan menjadi kebutuhan tapi menjadi tren. Jadi kalau cewek nggak nge-vape kayaknya waktu konten atau bagaimana kurang keren atau kurang gitu manis ya? atau bagaimana. Nah, ternyata juga ada yang dicairkan dan dijadikan liquid. Begitu juga yang bentuknya daun itu juga bisa dicairkan dan dicampur ke dalam liquid. Kalau cair itu namanya, kalau di istilahnya di kami waktu pengungkapan beberapa waktu lalu, itu lebih ke sintetis. Jadi tidak ada unsur alami sama sekali. Justru dia dibuat dari prekursor berbahan kimia seperti itu. Yang mana kita ketahui kalau narkotik dalam bentuk cair kan lebih cepat masuk ke tubuh dan merusak tubuh pun akan lebih cepat. Seperti itu. Oh, jadi bahkan sekarang bentuknya sudah beragam. Gitu ya. Wah, ini yang harus kita waspadai bersama. Harus kita waspadai. Bagaimana cara kita ya, khususnya teman-teman mahasiswa, kadang bisa jadi akan dijebak oleh temannya sendiri gitu. Nah, kalau ditanya, Mas, cara kita membedakan nih narkotik
yang disisipkan atau dicampurkan ke dalam Iya. liquid makanan, minuman itu seperti apa. Kalau secara kasat mata pun BNN nggak akan bisa bedakan. Iya. Taunya setelah terkonsumsi atau dikonsumsi timbul efek. Timbul efek. Yang mana kita ketahui efek narkoba kan 3, stimulan, depresan, atau halusinogen. Kalau ada salah satu efek yang timbul, Iya, bisa iya. disinyalir zat yang kita konsumsi bisa mengandung narkotik seperti itu. Oke, jadi kalau muncul Nah, salah satu atau dari 3 efek tadi, bisa jadi memang ada narkoba di Kandungannya, dalamnya gitu ya, ada campurannya. kandungannya. Oke, ini yang cukup berbahaya juga Kak Randy ya. betul. Kita harus waspada nih Dan untuk ternyata teman-teman. ketika liquid yang bercampur tadi, yang ibaratnya kan mereka jualnya dengan istilah kualitas super nih. Iya, Ini iya. liquid super, nomor 1 bilangnya gitu. Dari segi harga pun mahal. Kalau kita bandingkan dengan liquid-liquid vape pada umumnya harganya puluhan hingga ratusan ribu, itu bisa dijual hingga jutaan. Itu juga jadi kewaspadaan tersendiri dari Oke, segi harga. iya iya. Kak Randy, banyak masyarakat kita yang sampai detik ini juga selalu menganggap bahwa kampus itu adalah miniatur masyarakat Betul. begitu ya, yang mana harapannya banyak. Kemudian bagaimana sebenarnya BNN Kota Kediri melihat gitu ya cara untuk berkolaborasi dengan Civitas Akademika supaya tercipta ekosistem kampus yang benar-benar bersih dari narkoba. Kalau kita lihat tren, wih ngeri juga ya, ada yang masuk ke vape dan mungkin bisa jadi dalam bentuk yang lain. Gimana dong cara kolaborasinya? Nah, sebenarnya BNN sudah lama ya kita terus berkolaborasi. Dengan Unik pun kita sudah menjalin MOU. Nah, di dalamnya sebenarnya tertera jelas. Jadi di dalam sinergi antara BNN dan pihak akademik, khususnya kampus, kita bersama-sama melakukan upaya P4GN istilah di kami. P4GN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Yang mana utamanya itu sebenarnya pencegahan itu tadi, seperti tema hari yang kita bahas hari ini. Ibarat orang sakit kan daripada mengobati lebih baik mencegah. Dari segi biaya lebih murah, dan penanganan pun kita bisa lebih luas seperti itu. Kalau di kampus apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kampus bisa membuat sebuah regulasi atau aturan yang mana di lingkungan kampus misalkan bikin banner ataupun bikin surat edaran dari rektor dilarang membawa, kan ada biasanya senjata tajam, miras dan sebagainya, ditambahkan narkoba dan seterusnya. Dan juga bisa membuat poster-poster tentang bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita dapati kalau misalkan beli rokok kan ada gambar-gambar yang mengerikan itu. Nah itu sebagai wujud apa ya istilahnya, memberikan edukasi kepada mahasiswa, minimal mereka tahu akan bahayanya. Nah dari sana kita mengerucut apa yang bisa dilakukan lagi untuk kalangan mahasiswa. Kita bisa membentuk yang namanya relawan. Atau bisa biasanya disebut satgas anti narkoba. Ataupun gitu ya. kalau misalkan dari kampus lebih punya inovasi lagi nih, aku mau bikin mas di atasnya satgas, misalkan kita mau bikin seleksi duta anti narkoba tingkat kampus, bisa. Yang mana nanti bisa melibatkan BNN untuk melakukan pembinaan atau pembekalan. Oke, iya. Oke, gitu ya, inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Meskipun sekarang beberapa sudah dilakukan gitu ya, pemberitahuan, kemudian banner-banner, hanya lebih masif lagi. Karena melihat trennya masih cukup tinggi angkanya. Kalau Mas Randy tadi mengatakan bahwa di tahun ini temanya kan lebih dispesifikkan menuju kepada pencegahan gitu ya. Pencegahan lebih bagus daripada ketika mengobati atau rehabilitasi. Sebenarnya program pencegahan inovatif yang lebih spesifik sudah dijalankan BNN sendiri untuk teman-teman kalangan mahasiswa yang relevan apa saja sih? Untuk kalangan mahasiswa banyak ya Kak Mei. Jadi kita selalu mengajak pihak kampus untuk melaksanakan seminar-seminar, sosialisasi, dan bahkan di kami kan juga ada program magang PKL. Nah di sana pun kita melibatkan mahasiswa untuk melakukan proker, semacam program kerjanya mereka. Kira-kira di BNN apa yang bisa mereka lakukan di lingkungan kampusnya. Contoh kemarin di Unik kan ada mahasiswa Unik yang PKL di kami. Kita adakan podcast seperti ini. Seperti yang kemarin tuh ya. Betul. Nah itu sebagai bentuk proker pertanggungjawaban mereka ketika magang di kami. Jadi harapannya sebenarnya ya secara tidak sadar mereka juga ikut turut dalam program pencegahan itu tersendiri. Nah selain itu sebenarnya harapan kami untuk kampus itu bisa melakukan upaya nyata seperti pelaksanaan tes urin. Gitu. Jadi sebenarnya tes urin ini kan dulunya memang dari pusat. Kita ada alat yang namanya test kit itu, yang harganya sekitar 100.000 sekian itu.
dengan parameter 7 yang mana bisa mendeteksi 7 jenis narkotika itu diadakan dari pusat alatnya. Jadi kita bisa melakukan tes untuk wilayah Kota Kediri yang mana misalkan ada permintaan dari UNIK misalkan. Nah, namun di era efisiensi sekarang yang mana semua anggaran dipangkas untuk efisiensi, hal tersebut sudah tidak ada. Jadi harapan kami justru dari kampus kita dorong untuk pengadaan secara mandiri. Misalkan setelah ini kan ada musim penerimaan mahasiswa baru ya. Di sana biasanya ada persyaratan untuk mengumpulkan surat bebas atau bersih narkoba. Itu bisa digantikan dengan tes urin di tempat misalkan. Gitu. Pada saat pendaftaran, mahasiswa baru yang akan melakukan proses administrasi ini dikumpulkan untuk kita tes bareng-bareng. Yang mana alatnya itu ya dari uang pendaftaran mereka. Dan petugasnya dari BNN. Gitu. Ini langkah yang implementatif banget ya, dan pas kalau kita mau lakukan apalagi menjelang penerimaan mahasiswa baru nanti di bulan Agustus September mereka sudah mulai ospek nih gitu. Oke, keren nih masukannya Kak Randy. Dan nanti dari kampus juga akan kita berikan piagam penghargaan sebagai wujud kampus bersih narkoba seperti itu. Oke, thank you Kak Randy masukannya ya. Kak Randy, sekarang ini kan dunia semakin canggih ya. Termasuk sepertinya peredaran narkoba pun juga mengikuti semakin canggih. Gimana kalau BNN sendiri melihat cara kita mengantisipasi dan mengedukasi mahasiswa supaya tidak terjebak peredaran narkoba secara online nih? Nah, ini juga digaungkan oleh kepala kami, khususnya Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Beliau selalu menggencarkan untuk BNN Kota Kabupaten se-Jawa Timur untuk menggencarkan sosial media. Jadi apapun itu kegiatan, apapun itu harus dibuat dalam bentuk konten. Ini sebagai wujud peran aktif kalau BNN itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, bisa kami ambil kesimpulan ketika BNN berhasil mengungkap beberapa waktu lalu dekat ini dalam jangka waktu 7 hari total ada 2 kapal yang mengangkut narkoba jenis dari Myanmar yang masuk ke Kepulauan Riau. Itu total ada 4 ton, bayangkan. 4 ton. Jadi satu kapal itu mengangkut sekitar 2 ton dan itu digagalkan 2 kali dalam waktu 7 hari. Total kan ada 4 ton barang narkotika yang diamankan, dan kemarin juga sudah dimusnahkan bersama-sama di hadapan masyarakat, tokoh agama sebagai wujud transparansi BNN. Dari sana ternyata animo masyarakat ketika scroll media sosial di TikTok, Instagram ini banyak yang mencari informasi tentang itu. Dan ini menjadi bukti ketika kami post salah satu konten tentang hal tersebut, ternyata view-nya hingga sampai ratusan ribu. Berarti kan masyarakat juga sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Udah aware ya. Betul. Tentunya di sana juga banyak komentar pro, ada yang kontra dan sebagainya. Tetapi ini menjadi wujud tersendiri bagi BNN untuk terus menggaungkan kalau BNN itu transparan. Jadi barang bukti yang kita amankan, kita simpan dan kita musnahkan besok itu jumlahnya nggak berkurang sedikit pun. Dan itu barang bukti yang sama dan tidak ditukar dengan barang yang lain, misalkan tawas seperti itu yang menyerupai. Dan masyarakat dilibatkan langsung pada saat pemusnahan. Mereka bisa memilih itu, kira-kira barang bukti yang mana. Jadi ketika sebelum dimusnahkan itu kita cek, kita punya alat khusus yang mana itu bisa instan melihat barang tersebut murni atau bukan. Gitu itu masyarakat bisa melihat langsung, dan ketika pemusnahan masyarakat juga bisa turut memusnahkan langsung. Kita punya yang namanya alat pemusnah itu yang namanya semacam insenerator itu, dia punya semacam chamber untuk menyaring ketika asap yang keluar dari pemusnahan itu sudah aman kok. Ketika dihirup masyarakat. Oke, ini bukti nyata kinerja BNN yang begitu luar biasa ya untuk memusnahkan penyalahgunaan narkoba saat ini. Oke, Mas Randy, kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa indikator gitu ya keberhasilan P4GN yang selama ini sudah dilakukan juga khususnya untuk BNN Kota Kediri. Gimana sih kalau kita melihat progresnya sekarang dengan hadirnya P4GN tadi program itu? Nah, di BNN kita setiap tahun ada yang namanya survei kami. Jadi survei kota namanya, Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dan beberapa tahun ini Kota Kediri perlu kita apresiasi nih. Masuk kategori tanggap narkoba, ancaman narkoba seperti itu. Yang mana penilaian itu ada beberapa indikator yang menjadi penilaian. Salah satunya bisa berupa regulasi dari pemerintahan, yang mana kita tahu Kota Kediri sudah punya perdanya tentang P4GN, perwali tentang P4GN,
Bahkan Jawa Timur pun sudah punya peraturan tentang P4GN tingkat provinsi seperti itu. Ini sebagai wujud pemerintah juga turut hadir dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika seperti itu. Wah, luar biasa ya, terbukti ya prestasi yang dicapai juga oleh BNN Kota Kediri dan Kota Kediri. Betul. Kak Randy, terakhir nih, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan Kak Randy, khususnya mewakili BNN Kota Kediri, kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Kediri ya, supaya kita sama-sama berkomitmen mewujudkan Kota Kediri yang bersinar, tentunya juga menyambut HANI nih, Hari Anti Narkotika Internasional. Silahkan Kak Randy. Jadi pesan kami untuk Sobat Unik khususnya dan warga Kota Kediri, mari kita peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap keluarga, peduli terhadap lingkungan. Karena di BNN kita punya yang namanya menumbuhkan ketahanan diri anti narkoba, ketahanan keluarga anti narkoba, ketahanan masyarakat anti narkoba. Yang mana itu tidak bisa diwujudkan kalau diri kita tidak ikut serta dalam hal tersebut. Nah, harapannya ketika anak kita, saudara kita mendapat tawaran narkotik dalam bentuk apapun, dia mampu berkata tidak, no, say no to drugs, seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada saudaranya, kerabatnya, temannya, pacarnya mungkin atau pasangannya menjadi pecandu penyalahgunaan narkoba, segera lapor ke BNN. Akan kita bantu rehabilitasi gratis karena ini sesuai dengan amanat undang-undang kita tentang narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 54 yang mana pecandu korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi. Jadi sebenarnya rehabilitasi itu bukan tiket bebas Kak Mei. Iya. Itu sebenarnya hukuman, tetapi yang lebih manusiawi untuk para pecandu. Karena para pecandu ini sebenarnya orang yang sakit, korban penyalahguna yang harus diobati. Iya. Gitu ya. Terima kasih banyak Kak Randy, berbagai insight yang sudah disampaikan, pesan-pesan buat kita, khususnya buat Sobat Unik dan teman-teman di Universitas Kediri. Yuk teman-teman, kita bergandengan tangan untuk bersama-sama melawan narkoba. Betul. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat, lingkungan kampus kita, supaya sama-sama kita mencegah. Ada satu salam dari BNN, apa tuh salamnya? Jadi ini terus digaungkan oleh Kepala BNN RI, Pak Martinus Hukom. Beliau menyampaikan di setiap acara apapun untuk salam sehat tanpa narkoba. Oke, kita bareng-bareng ya buat closing podcast hari ini. Universitas Kediri, salam sehat tanpa narkoba. Saya Mei pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Universitas Kediri, we are Entrepreneur University.